kan. Habis itu kan dia dituduh mukul, padahal dia jatuh sendiri karena temenku bikin video pas berantem kan. Terus akhirnya polisi datang terus menahan dia 1 hari 1 malam, jam 1 malam kemarin dia tak suruh tidur sini. Ya, alhamdulillah selamat gitu. Soalnya kan di apartemenku masih bebas CCTV gitu loh. Nah, habis itu terus sekarang dia di taman, tapi dia kata agent mau ditolong agent. Itu ceritanya ada masalah sama majikan, paham nggak? Paham. Tapi alhamdulillah polisinya ngomong ke temanku, Cici kamu jam 1 ini kamu keluar ke agent Judong sendiri. Aku kan bingung kan, terus aku kasihan sama dia gitu. Ya itu tadi ceritanya C. Habis itu tapi dia pakai jaminan 500. Ya Allah C, aku kasihan banget, takutnya ada apa-apa kan. Aku sampai gini, ya Allah kalau tak suruh tidur ke sini mudah-mudahan selamat, nggak ada siapa-siapa bilang gitu kan. Akhirnya sapamnya keliling, dia aman ke sini jam 1 malam lebih ya. Terus 1:30 lah C, kayak kalau nggak salah ya. Habis itu ya udah kamu naik lantai 18, habis itu kamu naik tangga, aku bilang gitu bang. Aman masuk ke kamarku kan. Tapi hati-hati loh Mbak, hati-hati loh, hati-hati masukin orang dalam rumah itu melanggar loh ya. Hati-hati aja. Masalahnya kan satpamnya kan nggak ada posisinya yang bukan masalah satpam, karena apes nggak ada dalam kalender. Saya ada masalah bukan, saya tidak mempermasalahkan orang yang ada di luar sana, tapi saya mempermasalahkan sama kalau dia sudah ada masalah nggak ada apa-apa, tapi sampean yang nggak ada masalah bisa bermasalah. Kenapa? Karena di Hong Kong itu memasukkan orang tanpa diketahui pemilik rumah itu kriminal. Ada undang-undangnya sendiri. Karena kenapa? Karena sama dengan saya dan suami saya. Tiba-tiba suami saya bawa saudaranya masuk tanpa izin saya dan saya tidak terima, itu kan jadi masalah. Artinya adalah boleh menolong tapi jangan sampai berakibat fatal pada diri sendiri. Ngerti? Apa yang sampean lakukan itu tidak salah. Apa yang sampean lakukan itu benar. Tapi bagaimana kamu bisa menolong orang kalau itu bisa menjebak kamu masuk penjara juga? Salah lo ya. Makanya kenapa aku berani menolong dia. Karena satu, aku posisi sama dia itu satu negara. Yang kedua, aku takutnya kenapa-napa. Apalagi kalau mati di sana diperkosa orang terus dibunuh, aku lebih kasihan sih. Lah, aku terus bikin ya Allah niatku baik, mudah-mudahan aku selamat. Aku bilang gitu dalam hatiku ya. Seandainya aku memang di termenit, aku nggak masalah. Aku bilang gitu dalam hati kan. Tapi aku nggak ada niat buruk di dalam hati aku C. Yang penting niatku baik, insya Allah Gusti Allah nolong aku sama temanku, aku bilang gitu aja lah. Sampai sekarang nggak ada. Soalnya aku di sini sama kakekku itu udah kontrak 4 ini, alhamdulillah kakek itu orangnya baik banget. Aku mau cek kemana, mau ngapain nggak pernah marah. Nah dia pernah nanya aku, kamu di sini mau gaji berapa? Dari awal itu dia nanya aku gitu. Aku ikut kamu itu manut, kamu mau ngasih gaji aku nggak masalah berapa. Tapi yang aku minta, kamu cukup baik sama aku, kamu nggak galak sama aku bilang gitu kan. Terus kakekku oke, kalau mau gitu. Jadi aku itu ada apa-apa di sini tuh alhamdulillah dia itu nggak pernah marah aku. Walaupun temanku masuk 3 kamar, 3 orang di kamar itu, aku izinin masuk tetap boleh C. Paham nggak? Paham, saya sangat paham sekali. Tetapi sampean paham nggak ada anak 20 tahun dipecat? Sampean paham nggak anak yang zaman dahulu kala sudah ikut majikan 25 tahun karena ada anak part-time di rumahnya 1 hari, padahal yang nyariin bukan dia, karena dia cuma ngobrol sama anak part-time itu, dia berakhir di penjara. Tetapi jika sampean mengatakan nggak apa-apa C, demi teman satu bangsa satu negara saya di penjara, saya dipecat, nggak apa-apa karena demi teman saya, oh itu bagus. Ini saya suka. Aku minta doa saja, mudah-mudahan nggak apa-apa ya bagus C. Bagus. Oke. Soalnya aku nggak mikir jeleknya C, demi Allah. Bagus. Soalnya anaknya itu lugu kayak anak kecil gitu loh. Itu dia apa-apain kayak enggak, pikirannya kurang dewasa soalnya. Ngerti enggak? Ngerti, saya ngerti. Saya paham banget. Saya ngerti banget, saya paham banget. Dan apes nggak ada dalam kalender, saya cuma ngomong sama sampean itu aja. Tapi dia kemarin kan pas diusir itu dia belum dapat gaji kan. Terus dia kata polisi nggak usah
ngurusi gaji nanti urusanmu sama agent, polisinya bilang gitu kan. Terus bubunya itu anehnya fitnah kancaku, katanya temanku itu mukul dia, padahal bubunya itu mau merebut HP temanku waktu ngerekam mau, tiba-tiba dia jatuh kesanggel apa gitu ya. Tapi temanku malah dituduh mukul dia. Terus polisinya melihat CCTV kan, dilihat CCTV sama video dari temanku tadi. Polisinya cuma diem terus ngantar temanku tadi keluar, terus ditahan 1 hari 1 malam itu tadi ceritanya, ngerti nggak? Soalnya kerja di situ itu selama 1 tahun kurang 2 minggu lah. Dia itu selama di situ itu selalu dihina, dijelek-jelekin, kerjaannya nggak beres lah, dicaci maki di depan teman-teman lah gitu. Jadi dia itu seketika kayak sakit hati gitu loh. Kalau kamu gak suka saya, tolong balikan saya ke Indonesia. Gak usah tiap hari marah ke saya. Kalau memang gak tahu, udah dikatus tahu, tapi semuanya serba salah. Dia bilang gitu kan. Tapi bukunya sama keluarganya memang resece. Aku tahu videonya aja, logatnya dari orangnya itu memang kayak kurang ajar semua, tahu nggak? Tahu. Dari cara ngomongnya aja, aku tahu. Siap. Kesopanannya barang itu, Terus sekarang dia ditahan, dia di tanggaku mau nitip baju satu tas, ya udah kamu bawa ke sini aja, nanti yang 1 koper kamu bawa ke agent. Aku bilang, ya Allah, suatu kali ini aku ngulung temanku, mudah-mudahan selamat, aku nggak ada masalah. Kalaupun memang itu ada masalah, kemungkinan udah tadi aku nggak masalah. Soalnya aku di sini udah posisi capek kerja juga, udah posisi pengen pulang juga sih sebenarnya, paham nggak? Berhubung kakekku masih mau aku, ya udah aku bikin masalah 1 kali ini, mudah-mudahan masalahnya nggak sampai patah sampai aku pulang gitu loh. Cuma aku pengennya 1 kontrak lagi, pengen pulang los gitu kalau bisa, itu enggak. Ngerti. Makanya aku berani kayak menolong temenku. Paham. Ya semoga saja nggak ada apa-apa. Soalnya aku tahu sifat kakekku itu memang baik dari awal, C. Siap. Makanya aku percaya kakekku nggak mungkin marah kalaupun aku cerita gitu. Bagus. Terus aku nyuruh temanku, kamu kalau masuk pintu, kamu pura-pura aja asli orang sini, aku bilang gitu kan. Jangan lihat kanan kiri, kamu tekan pintu. Kalau memang nggak ada satpam, kamu tinggal masuk tadi ke lantai 18 itu tadi. Soalnya di luar tempatku sini itu kayaknya nggak ada CCTV, cuma di dalam lift aja. Jadi pas keluar masuk lantai berapa tahu. Jadi tak suruh masuk lantai 18, bener nggak? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Aku minta doanya saja gitu. Siap. Sama teman-teman yang melihat gitu. Siap. Makasih banyak ya, Cey ya. Yo, terima kasih. Cuma doakan saja, mudah-mudahan agentnya mau menolong dia. Nanti disuruh ke Juan katanya. Oke, siap. Disuruh ke sana sendiri gitu. Tapi kalau memang agentnya nggak bisa nolong, nggak bisa ngurusin gaji, kemungkinan misalnya aku minta tolong sama TC Yuni, ngerti kan? Ngerti. Soalnya polisinya udah tahu masalahnya dia nggak mencuri, dia nggak memukul mal. Siap. Soalnya tak kasih tahu dia, kalau kamu dituduh nyuri, dituduh mukul, bilang polisi mau suruh ngecek CCTV, aku bilang gitu. Ada apa bekas tangan kamu pasti kelihatan di situ, aku bilang gitu kan. Dia udah ngomong ke polisinya, cuma pakai jaminan $500. Nanti kalau masalahnya udah selesai, kemungkinan yang 500 itu dikasih lagi, dia disuruh ke situ lagi nanti. Ya cuma itu saja, masalahnya cuma kerjaan dianggap nggak pernah benar gitu. Jadi kalau kita memang dalam posisi lagi panas, lagi sakit, lagi sembungkel gitu loh, Cek. Kita seketika itu kayak ngomong, ganco anjing ya, kita nggak sengaja kan Cek ngomong seperti itu. Nah, tapi hati kita plong. Soal apes enggaknya itu memang kita nggak ngerti gitu. Maksudnya miso-miso di depannya majikan gitu? Ya, ini cuma sekedar kita membayangkan gitu loh. Kita sendiri gitu, paham nggak? Oh, nggak paham saya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita ikut majikan rese kan berbulan-bulan nggak pernah benar. Kita kan kadang-kala kan dalam posisi udah capek, pikiran semerawut, banyak masalah. Kita itu nggak sengaja tiba-tiba ngomong buruk juga bisa, bener nggak? Oke.
Contohnya kayak temenku, oke kalau kamu nggak mau suka saya, nggak suka saya, kamu menganggap semua salah, pulangin aja ke Indonesia, beres. Temenku ngomong gitu kan. Siap. Akhirnya majikannya nggak terima. Agent notice temenku, jadi kamu udah tak kasih notice di surat WhatsApp ini, kamu kasih ke majikan. Majikannya nggak terima, akhirnya marah sampai malam. Ngerti nggak? Ngerti. Marah sampai malam, terus akhirnya polisi datang, dipoking karena dituduh mukul bubunya, padahal yang jatuh bubu sendiri mau ngebut HP tadi. Ceritanya seperti itu. Siap. Makasih banyak, mudah-mudahan ada solusinya. Nanti kalau memang nggak ada solusi, aku telepon Cece lagi ya. Oke, siap. Minta Terima doa kasih. teman-temannya, mudah-mudahan yang ada di masalah di sini, mudah-mudahan cepat selesai dengan baik, sukses semuanya. Siap. Yang baru datang hati-hati, uangnya jangan boros-boros. Jadi kalau kita ada masalah itu masih punya pegangan. Temanku pegangannya nggak ada, kemarin tak marahin. Kamu kenapa? Baru potongan habis, kamu nggak punya tabungan, aku bilang gitu. Semuanya aku kirimin sih, aku tabung. Tabungannya dapat 4 juta, 4 juta katanya, aku tanya. Nah terus uang kamu sekarang dapat berapa? Aku ada 500 diminta polisi, 100 dikasih aku. Jadi nggak punya pegangan lagi kan? Jadi bingung gitu. Jadi untuk teman yang baru di sini ataupun untuk teman yang lama, kalau punya uang jangan dikirim semua ditabung dengan wujud dolar, wujud rupiah nggak masalah, yang penting bisa diambil di Hong Kong, bener nggak Cek? Kalau kan mau dikirim ke Indonesia, dia ada masalah, minta uang ke Indonesia, kirim ke Hong Kong, nggak usah utang sini, sampai ribet gitu. Minta uang ke Indonesia, tukar dolar, beres kan? Betul. Makanya banyak teman yang salah jalan gitu kalau di sini. Oke, siap. Makasih banget ya Mbak Juni ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Masalahnya nggak diperpanjang lagi gitu. Mudah-mudahan dapat majikan yang baik, semuanya sukses, kita sampai pulang Indonesia nggak jadi babu lagi gitu ya. Amin. Makasih banyak, itu aja cukup ceritanya. Mudah-mudahan bisa kelar, dapat majikan yang baik, yang dapat majikan jelek, jahat, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Yang penting kita satu prinsip kita itu ya, kerja yang penting makan cukup, tidur cukup, majikan nggak main tangan, gaji lancar, udah menurut saya, bener nggak? Benar. Yang penting gitu. Ya udah seperti aja ya Mbak ya, soalnya masih pagi, kemungkinan Mbak Dini juga repot. Makasih banyak sebelumnya ya. Siap. Nanti kalau ada masalah aku telepon Mbak Juni lagi ya. Siap. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk teman-teman semua, mudah-mudahan sukses di sini, hati-hati, nggak banyak utang gitu, nggak usah egois, nggak usah. Tetap optimis, semangat untuk PMI ya Mbak Juni ya. Siap, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, selamat pagi di sini. Selamat pagi sayang. Aku jadinya, aku kan udah coba follow IG-nya Miss Yuni, terus tadi aku kan